Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfilsa dari Fakultas Sains dan Teknologi jurusan Teknik Informatika dari kelas B dengan NIM 60200121102. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Namun sebaiknya sebelum kita memasuki ke pembahasan sejarah perkembangan teknologi, ada baiknya kita tahu dulu apa sih komputer itu dan siapa yang menemukan komputer. Nah, pertama, pengertian komputer. Jika secara luas, pengertian dari komputer ini bisa didefinisikan menjadi sebuah peralatan elektronik di mana terdiri dari beberapa komponen komputer yang bisa bekerja sama antara komponen satu dengan komponen lainnya guna untuk bisa menghasilkan informasi yang mendasar dengan program serta data. Istilah dari komputer ini sendiri berasal dari bahasa Latin yakni computer, yang mana mempunyai alat hitung, sebab pada awal mulanya pembuatan dari komputer ini digunakan untuk perangkat bantu yang ada untuk mengolah serta perhitungan angka. Pada dasarnya, komputer itu mempunyai arti yang cukup luas, bukan sekedar perangkat mesin dengan teknologi yang tinggi yang ada di dalamnya. Terdapat sekumpulan chip serta kabel yang ada di dalamnya. Namun, komputer ini merupakan alat yang dipakai untuk mengolah data menurut perintah yang memang sudah dirumuskan terlebih dahulu. Sejarah dari komputer sekarang ini ialah hasil dari evolusi yang sudah mengalami proses yang sangat panjang dari zaman dahulu sampai sekarang. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penemu dari komputer. Jadi, penemu dari komputer yaitu Charles Babbage. Charles Babbage ialah orang yang pertama kali menemukan komputer pertama, di mana ia dikenal sebagai salah satu penemu yang terkenal dalam sejarah. Ia ini adalah seorang yang sudah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia hingga saat ini. Difference engine nomor satu atau yang sering kita sebut dengan mesin penghitung itu adalah pneumonia, di mana menjadi salah satu ikon yang sangat terkenal di dalam sejarah. Babbage ini juga kerap dikenal dengan julukan Bapak Komputer. Dia juga menggunakan namanya untuk menghargai jasa dari penemuan komputer dunia yang dilakukannya. Nama tersebut terkenal dengan The Charles Babbage Foundation. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Generasi pertama sekitar tahun 1940 sampai 1956. Selama periode ini, generasi pertama dari komputer mulai dikembangkan. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum untuk sirkuit, drum magnetik untuk penyimpanan memori. Tabung vakum digunakan untuk memperkuat sinyal dengan mengendalikan gerakan elektron di ruang evakuasi. Komputer generasi pertama sangatlah sulit untuk dioperasikan dan berbiaya sangat mahal. Selanjutnya, komputer generasi kedua sekitar tahun 1964 sampai 1971. Tabung vakum mulai tergantikan dengan transistor. Penggunaan transistor pada komputer mulai digunakan di akhir tahun 1950-an. Keunggulan transistor adalah bentuknya yang lebih kecil. Dengan bentuk minimalis dari transistor, komputer menjadi lebih kecil dan hemat energi. Di generasi kedua ini, bahasa pemrograman mulai diperkenalkan seperti contohnya COBOL dan Fortran. Teknologi penyimpanan memori juga berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Selanjutnya yaitu komputer generasi ketiga sekitar tahun 1964 sampai 1971. Pengembangan sirkuit terpadu adalah ciri khas dari generasi ketiga komputer. Bentuk transistor semakin diperkecil dan ditempatkan di chip silikon yang dinamakan semikonduktor. Teknologi ini semakin mempercepat kinerja komputer. Selama periode ini, mouse dan keyboard mulai diperkenalkan. Generasi ketiga ini juga sudah dilengkapi dengan sistem operasi.
Selanjutnya yaitu komputer generasi keempat, sekitar tahun 1971 sampai sekarang. Di periode ini, prosesor mikro mulai diperkenalkan saat ribuan sirkuit terpadu dimasukkan ke dalam sebuah silikon chip yang kecil. Prosesor pertama Intel 400 chip mulai menjadi otak utama di sebuah komputer. Saat periode inilah istilah personal komputer mulai digunakan. Dengan teknologi yang lebih maju, generasi keempat menjadi tonggak awal pembangunan internet. Yang terakhir yaitu komputer generasi kelima tahun sekarang sampai masa depan. Komputer generasi kelima dibangun berdasarkan teknologi kecerdasan buatan dan masih dalam tahap pengembangan. Contoh teknologi yang sudah sering digunakan adalah teknologi pengenal suara, penggunaan pemrosesan paralel dan superkonduktor menjadi dasar dari kecerdasan buatan. Tujuan dari komputasi generasi terbaru adalah untuk mengembangkan perangkat yang merespon bahasa manusia. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai sejarah perkembangan teknologi komputer dari generasi ke generasi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.